Ya, selamat malam Pak Terutu yang saya hormati. Oh ya, selamat malam, Wadio. Ya, apa kabar Pak Ter? Terima Iya, kasih. Ya, saya tergerak untuk menanggapi Pak Ter. Tapi sebelumnya izinkan untuk menyinggung sedikit mengenai komunitarian itu, karena sedikit banyak saya sepertinya terpikat oleh Rawls gitu Pak Ter. Jadi mungkin seperti Rawls berkata kepada Sandel gitu dalam jawabannya, sebenarnya yang dia maksud bukanlah manusia atomistik gitu, tapi sebenarnya dia ingin menceritakan sesuatu yang bukan metafisik, tetapi sebenarnya adalah politik, filsafat politik gitu, bahwa manusia itu hidup bersama tidak dibatasi oleh cara pandang filsafat, cara pandang agama yang berbeda-beda itu, tetapi karena manusia punya dorongan universalitas dan akan menemukan konsensus di dalam overlapping. Nah, itu yang saya tanggapin untuk itu. Nah, berikutnya uraian Pater yang luar biasa. Saya ingat dulu pernah berusaha membaca Charles Taylor ini beberapa tahun lalu, tidak mudah. Tapi malah Pater membaca dalam bahasa Jerman. Luar biasa. Nah, yang saya catat Pater ini ada beberapa kata kunci gitu. Yang pertama, definisi secularization ya. Tadi Pater dengan jelas mengatakan bahwa yang dia maksud adalah definisi yang ketiga, yaitu epistemis. Jadi agama bukan lagi opsi satu-satunya bagi manusia. Nah, baru yang kedua mengenai fullness change. Manusia itu mendambakan kepenuhan. Nah, dikatakan kan di situ tadi Pater juga jelaskan ada agape gitu ya, yang saya tangkap gitu, bahwa melalui perkembangan kapasitas kemanusiaannya, dia bisa mencapai suatu keimanan tanpa relasi kepada yang transenden. Gitu. Nah, ini kadang-kadang membuat saya bertanya, Pak Ter, sebenarnya ini bukan hal yang asing kalau kita melihat di dalam timur gitu. Kalau di dunia baratnya saya merasa Charles Taylor ini kelihatannya terlalu fokus, dugaan saya Pak Ter, yang sependek ini, terlalu fokus kepada kondisi barat. Tapi kurang memperhitungkan agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan ada di timur. Nah, ini membuat saya tuh teringat kepada Albert Schweitzer yang berkata bahwa dekadensi barat itu terjadi karena dimensi kerohanian barat itu runtuh, decay mereka kepada dimensi kerohanian itu. Jadi peradaban barat modern itu menjauh dari realitas yang menyeluruhkan, kata Schweitzer, sehingga bersifat dekadensis dia. Nah, itu Schweitzer memang mengatakan dia kagum dengan India dan Cina karena mereka bisa berkembang eh, berkembang peradabannya karena dimensi kerohaniannya kuat gitu, tanpa mengalami keruntuhan. Nah, ini saya coba mengkaitkan dengan Indonesia dan Pancasila gitu. Nah, saya rasa apa yang dikhawatirkan Charles Taylor belum tentu terjadi di Nusantara ini. Ya, fakta-fakta tadi yang Pater ceritakan bahwa mereka bergeser dari mitos ke logos gitu. Faktanya kita melihat di Indonesia ini mitos dan logos itu hidup bersamaan, Pater. Orang tradisi-tradisi apa tradisi dalam budaya Batak lah misalnya gitu, masih juga menjalankan itu sambil dia juga mengembangkan intelektualitasnya. Mungkin karena di Barat itu punya gagasan tentang dialektika, tapi di Timur justru gagasan tentang unsur, di mana harmoni itu adalah unsur-unsur yang berbeda hidup bersama. Jadi tidak ada pertentangan itu. Mitos itu mitos itu bisa hidup bersama dia gitu. Nah, bagaimana nanti kemudian kita menjadi semakin waras, nah itu saya juga belum tahu ya. Nah, yang ketiga, kata kunci mengenai eksklusif humanisme, sebuah pandangan untuk mencari makna tanpa rujukan pada yang transendental. Nah, kembali dengan fullness change itu, di timur saya rasa ini mirip dengan penganut Buddhisme.
mereka sebenarnya tidak terlalu berupaya untuk berhubung kepada yang transenden gitu, tapi antroposentra gitu, antroposentris. Apakah bisa seperti itu? Dan yang terakhir mengenai mengapa Barat 1500 dan tahun 2000 berbeda. Tadi dijelaskan karena mitos-mitos gaib-gaib ya. Nah, kalau di timur ini saya rasa itu akan berjalan beriringan dia. Akan berjalan beriringan. Nah, penutup mengenai Indonesia dan pluralitas itu adalah kalau sekularisasi menurut pandangan saya itu dia kewalahan dalam sekularisasi modern Barat. Dia kewalahan untuk mencapai cita-cita modern tetapi berpijak pada nilai-nilai luhur. Sementara di Indonesia ini faktanya, walaupun kita belum merasakan secara maksimal, paling tidak kita mengalami, Pancasila itu adalah bukti bahwa kita Indonesia ini berusaha mencapai masyarakat yang modern, tapi berdiri di atas nilai-nilai luhur, yaitu Pancasila. Di mana Bung Karno berhasil menemukan benang merahnya. Gitu. Nah ini saya rasa mungkin agak berbeda dengan Charles Taylor, yang kelihatannya cukup konsentrasi kepada pandangan Barat ya gitu ya saya rasa Pak. Terima kasih Pak, saya rasa itu aja. Mohon maaf agak panjang. Oke, terima kasih Mas Badio untuk pertanyaannya. Silakan Pak Tir. Iya, ya, terima kasih Mas Vario untuk sejumlah komentarnya yang sangat mendasar ya. Yang pertama tadi tentang ini pengaruh jadi perdebatan dengan Rawls, gerakan komunitarianisme itu kan muncul sejak tahun 80-an ya. Kemudian komunitarisme ini sebenarnya sebuah gerakan ya untuk memberikan tanggapan atas karya Charles Taylor, karya dari John Rawls ya, The Theory of Justice yang ditulis tahun 71 dan mendapat tanggapan dari banyak pihak, dari kaum libertarian lalu dari kaum komunitarian ya. Dan kita lihat setelah munculnya komunitarisme atau perdebatan Taylor dan komunitarisme, terjadi pergeseran dalam cara berfilsafat Taylor ya, cara berfilsafat John Rawls ya. Kalau sebelumnya dia sebenarnya bicara tentang unencumbered self ketika dia merumuskan antropologi atau manusia di balik veil of ignorance, di balik cadar ketidaktahuan, kan itu kan jelas unencumbered self. Lalu terjadi perdebatan dengan kelompok komunitarisme dan dia mulai bicara tentang public reason kan, perlunya rasionalitas publik dalam kehidupan bersama. Dan rasionalitas publik itu macam-macam sumbernya, bisa dari agama juga, agama yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain, itu bisa menjadi rasionalitas publik ya, menjadi sumber kehidupan bersama. Jadi Taylor, Rawls dia bergerak ke arah yang lebih sosial dan tidak radikal seperti kelompok-kelompok libertarian misalnya. Lalu dampak yang lain itu pada pemikiran Habermas ya. Habermas kan dia sebenarnya seorang yang liberal ya, seorang yang sangat liberal klasik, seorang Kantian ya. Tapi kalau dari hasil perdebatnya dengan Michael Sandel, dengan Charles Taylor, kita lihat pergeseran cara berpikir dia ya. Sejak tahun 2001 kalau kita baca karya Habermas misalnya tahun 80-an, kemudian tahun 90-an itu jelas sangat Max Weberian ya, di mana satu agama akan hilang dalam masyarakat modern, tapi kemudian dia berubah ya, dan bahkan karyanya yang terakhir itu dia bicara tentang, lebih banyak bicara tentang agama ya. Karya yang ditulis dipublikasikan tahun 2019 yang lalu. Jadi kita lihat penekanan pada yang kolektif itu pada sejumlah pemikir liberal kontemporer itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh diskusi mereka dengan para pemikir komunitarian. Kemudian Charles Taylor, ya jelas dia itu sepakat ya dengan Mas Vario, dia seorang Barat ya, seorang pemikir Barat, seorang Eropa, dan dia sadar dengan itu ya.
dia tidak bicara tentang Buddhisme, tapi dia seorang filsuf yang religius, ya. Dia seorang filsuf yang religius, dan dia mengakui keberadaan agama, ya. Dan kalau kita bicara tentang masa lalu Eropa atau budaya mereka yang lalu, ya antara lain filsafat Yunani kan, kemudian kekristenan, ya. Dari kekristenan, filsafat Yunani, kemudian cara berpikir hukum Romawi. Jadi itu 3 pilar yang membentuk budaya Eropa kan. Dan menurut saya itu tetap dirawat tradisi tua itu, tapi ditransformasi untuk agar bisa menjawab tantangan zaman. Sehingga saya kira tidak benar bahwa masyarakat Eropa tidak merujuk lagi pada tradisinya. Mereka menurut saya sangat tradisional. Misalnya ketika menolak Turki bergabung dengan Uni Eropa, salah satu argumentasinya kan argumentasi religius fundamentalistik, ya. Mereka melihat Uni Eropa itu adalah atau esensi dari budaya Eropa itu antara lain kekristenan, ya, filsafat Yunani, dan budaya hukum Romawi. Dan karena Turki bukan Kristen, maka tidak masuk. Meskipun sekarang ada perdebatan, ya. Orang-orang seperti Habermas katakan ya tidak benar kalau kekristenan itu inti dari budaya Eropa. Budaya Eropa itu sesuatu yang selalu berkembang dan harus dilihat secara prosedural, ya. Dan Turki bisa menyesuaikan diri dengan konstitusi Eropa, jadi tidak perlu merujuk pada jiwa budaya yang tidak berubah itu kan. Ada perdebatan di situ. Humanisme eksklusif dan Buddhisme ya bisa jadi, Mas Wadios, karena saya tidak terlalu tahu tentang Buddhisme, tapi dari apa yang saya dengar mereka tidak merujuk pada yang transendental, ya. Jadi mereka menemukan makna di dalam pencarian, ya. Tapi sebenarnya ada teologi Kristen juga yang berpikir seperti itu, atau teologi Katolik, ya. Karl Rahner misalnya itu mengembangkan teologi yang eksistensialistis, ya, teologi yang subjek. Rahner katakan antropologi yang berpikir sampai tuntas itu adalah teologi. Jadi ketika kita serius berpikir tentang subjek, tentang manusia, bergulat dengan diri, di sana kita akan bertemu dengan Tuhan, ya. Itu berbeda dengan Thomas Aquinas yang melihat Tuhan di luar diri kita, sesuatu yang jauh. Tapi menurut Karl Rahner, ya Tuhan itu ada di dalam subjek. Ya. Dalam hal ini dia mengembangkan sebenarnya teologi yang humanistik tadi. Ya. Hanya mungkin tambahan bahwa masih ada di luar manusia itu. Ketika kita menghadapi situasi batas, kematian misalnya, ya pertanyaan tentang Tuhan itu menjadi relevan, ya. Pertanyaan tentang hidup setelah mati, ya. Jadi keberadaan Tuhan itu memberikan hiburan bagi kita. Lalu yang lain tadi tentang ini, ya, dekadensi, ya. Saya tidak melihat Eropa sebagai masyarakat yang oke. Saya kira ada sejumlah pemikir yang berpandangan seperti itu, bahwa Eropa dekaden karena tidak religius lagi. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, saya tidak melihat bahwa mereka masyarakat yang dekaden, karena mereka tidak religius lagi, tapi moralitas agama itu sudah mengalami transposisi, ya. Jadi dalam bahasa Max Weber itu kan dia katakan kita tidak bisa bicara tentang kapitalisme, ya, tanpa merujuk pada kekristenan, karena kekristenan itu menciptakan askese, dan askese itu arti selain sebagai tradisi religius, artinya kita menahan diri, tapi askese juga berarti kita menahan kebutuhan sekarang untuk kepentingan akumulasi modal, kan. Dan dia katakan kita tidak bisa bicara tentang kapitalisme akumulasi modal tanpa merujuk pada tradisi kekristenan tadi, tradisi asketis tadi, ya. Menahan diri artinya modal yang saya miliki tidak boleh difoya-foyakan sekarang, ya, tapi ditahan dulu agar terjadi akumulasi modal itu. Jadi saya kira nilai-nilai kekristenan itu sudah mengalami transposisi ke dalam gaya hidup modern, ya. Misalnya kita tidak bisa bicara tentang hak asasi manusia, solidaritas, negara kesejahteraan, kemudian tentang demokrasi,
tanpa merujuk pada nilai-nilai kekristenan itu dan juga tentang martabat manusia misalnya. Sementara di Indonesia, oke, kita mengalami kita hidup dalam negara yang sangat religius, tapi satu catatan pertanyaan untuk saya, religius kita itu religius yang gaib, dalam dunia gaib dan berbahaya untuk individu ya. Misalnya dalam diskusi tentang KUHP baru-baru, di mana negara merasa penting untuk melindungi agama ya. Padahal di tempat-tempat di negara-negara yang sudah maju yang harus dilindungi kan umat beragamanya, bukan agamanya. Saya kira ada ketakutan mitis magis di balik itu bahwa mungkin negara takut dikutuk kalau agamanya tidak dilindungi. Dan mungkin akan ada bencana. Itu kan cara berpikir yang sebenarnya sangat berbahaya untuk sebuah kehidupan berdemokrasi. Ya. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi, Mas Badio. Tentu ada banyak hal yang disampaikan tadi dan Terima kasih, saya sepakat dengan banyak hal. Ya. Salam sehat selalu, Pak Tir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tir untuk tanggapannya. Pak Tir, di kolom chat ada 2 pertanyaan. Pak Tir, izin saya membacakan. Dari Mas Sugeng Agung Priyono. Apakah Charles Taylor menjelaskan theory of recognition? Mungkin bisa lanjut tanggapi, Pak Tir. Oke. Ya, ada satu karya dari Charles Taylor itu tentang politik pengakuan ya, multikulturalisme atau politik of recognition. Jadi itu satu kritikan terhadap liberalisme ya. Jadi di dalam liberalisme itu ada pemisahan yang tegas ya antara konsep hidup baik dan konsep keadilan. Dan peran politik, peran negara ialah itu mengurus masalah keadilan ya, masalah hukum. Masalah yang bisa dijelaskan secara rasional, secara universal. Sedangkan persoalan konsep hidup baik ya, itu tidak menjadi perhatian negara. Dan Charles Taylor lewat konsep politik pengakuan mau mengatakan bahwa individu atau keberadaan seorang individu itu tidak hanya dia selalu sosial, dia selalu hidup dia tidak pernah lahir di ruang kosong ya. Dia lahir dalam keluarga tertentu, dalam agama tertentu, dalam masyarakat tertentu, dan perkembangan dia sebagai individu sangat ditentukan oleh pengakuan dari yang lain ya. Entah itu pengakuan sebagai individu, tapi pengakuan secara kolektif juga ya. Karena itu Charles Taylor juga mengangkat sejumlah atau satu kasus yang khas yang dia bahas dalam buku itu masalah masyarakat Quebec ya, yang berasal dari latar belakang kebudayaan Prancis saya kira, atau ya Prancis atau Inggris ya. Kemudian dari Prancis lalu mereka dipaksa untuk menggunakan bahasa nasional, bahasa Inggris kan. Lalu Charles Taylor bersama teman-temannya memperjuangkan agar bahasa asli mereka ya, bahasa Prancis itu juga harus menjadi bahasa nasional, dan setiap warga kota Quebec ya itu diberi pilihan untuk memilih salah satu dari bahasa itu. Jadi itu ada hubungan dengan pengakuan bahasa ya, juga pengakuan identitas kolektif yang membentuk individu ya. Jadi intinya politik pengakuan mau menggarisbawahi bahwa identitas seorang individu itu sangat ditentukan oleh pengakuan yang diberikan oleh orang lain, entah pengakuan terhadap dia sebagai individu, tapi juga pengakuan terhadap kolektif sosial di mana dia berada. Ya, itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Oke, terima kasih Pak Tir. Pertanyaan yang berikut di kolom chat ada Dr. Ari Kamayanti. Pertanyaannya begini Pak Tir. Dalam konteks Indonesia, apakah mungkin dalam pemikiran Taylor kita termasuk mengikuti sekularisme terbuka, mengingat kita mengizinkan partai yang membawa bendera agama? Kedua, apakah Taylor tidak ambigu saat menolak liberalisme, namun tetap mengaminkan sekularisme? Bagaimana tanggapan Pak Tir berkaitan ini? Oke.
jadi Taylor itu menghancurkan sekularisme terbuka atau polisemi sekularisasi ya, di mana macam-macam pandangan hidup itu diberi ruang tidak hanya di ruang privat, tapi juga di ruang publik. Dan saya kira para pendiri negara kita ya Soekarno, Hatta dan lain-lain menghendaki itu. Jadi mereka menghendaki ada macam-macam agama, ya, ada macam-macam praktik kebudayaan, dan macam-macam agama dan praktik kebudayaan itu dibiarkan atau diberi ruang untuk berkontribusi di ruang publik. Entah dalam diskusi pada tataran normatif, tapi atau juga dalam politik institusional. Ya, jadi bisa dikatakan seperti itu bahwa yang kita anut di Indonesia adalah sekularisasi terbuka tadi. Ya, artinya kita memberi ruang, kita tetap menganut negara yang sekuler, ya, dalam arti undang-undang kita itu kan tidak merujuk pada satu agama, ya, tapi pada konsensus, ya, yang bisa diterima oleh semua agama. Dalam hal ini merujuk pada konsep hak asasi manusia, misalnya konstitusi kita. Tapi kita memberi ruang juga pada agama-agama, tidak hanya berkiprah di ruang publik informal, tapi juga ruang publik institusional, politik institusional. Ya, oke. Dari segi itu saya kira bisa dikatakan seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, itu bagaimana tadi ya? Pertanyaan yang kedua saya coba diulangi. Yo. Pertanyaan kedua, Peter, apakah Taylor tidak ambigu saat menolak liberalisme, namun tetap mengaminkan sekularisme, Peter? Oke, ya. Jadi dia tidak menolak liberalisme secara penuh, ya. Konsep liberalisme tentang negara sekular misalnya, ya, negara misalnya politik institusional harus dibebaskan dari pengaruh agama tertentu, itu disepakati oleh Charles Taylor. Taylor tidak menolak itu, ya. Taylor hanya menghendaki agama berkiprah di ruang publik, tapi di ruang publik masyarakat sipil. Sedangkan ruang publik politik institusional itu harus bebas dari bahasa-bahasa agama. Jadi dalam arti itu Taylor sepakat dengan liberalisme. Yang Taylor kritik ialah pandangan liberalisme radikal, seperti laisisme di Prancis, di mana semua simbol agama tidak boleh diberi ruang di ruang publik. Misalnya salib harus diturunkan, kemudian para pejabat publik tidak boleh memakai jilbab, ya, atau ya, simbol-simbol agama tidak boleh muncul di ruang publik. Cara berpikir liberal sekularistis seperti itu yang ditolak oleh Charles Taylor, ya. Dan Charles Taylor sepakat dengan konsep sekularisasi yang ketiga, yang saya katakan tadi, dalam arti immanent frame, ya, atau sekularisasi epistemik, ya, di mana menjadi religius itu hanya sebuah pilihan, bukan pilihan satu-satunya, ya, menjadi pilihan. Itu satu konsep yang memberi ruang bagi orang untuk menghayati kebebasan beragamanya. Ya. Jadi saya tidak melihat dikotomi antara liberalisme di satu sisi, penolakan terhadap liberalisme, dan pengakuan terhadap sekularisme di sisi lain. Karena apa yang disebut liberalisme itu sebenarnya suatu konsep yang sangat luas, ya. Ada sejumlah isi dari liberalisme itu sebenarnya yang disepakati oleh Charles Taylor. Gitu, Rio. Oke, terima kasih, Peter. Kita ke pertanyaan berikut di kolom chat, Peter. Dari Elvina Simanjuntak. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai agama dalam ranah publik menurut Taylor? Ya, baik, ya, terima kasih Ibu Elvina. Salam ke Medan, ya, ke Sibolga. Jadi Charles Taylor dia menghendaki agar agama berkiprah di ruang publik, tapi ada aturannya, ya. Misalnya Charles Taylor tetap mengakui keberadaan negara konstitusional modern yang demokratis, ya,
yang tidak didikte oleh satu agama. Karena Charles Taylor adalah satu filsuf modern yang menghargai pluralitas agama atau pluralitas kehidupan masyarakat demokratis. Karena itu tentu dia tidak menghendaki agar satu agama mendikte pembuatan undang-undang, ya. Jadi undang-undang itu harus bebas dari pengaruh agama, atau kalau kita memperjuangkan nilai agama agar efektif secara politis, maka para penganut agama itu atau para politisi agama, politisi yang belakang agama tertentu harus mampu menerjemahkan konsep-konsep agamanya ke dalam bahasa nalar publik, ya, bahasa yang bisa dimengerti oleh yang lain. Tapi di dalam ruang publik masyarakat sipil, agama itu diberi ruang seluas-luasnya. Tadi pada bagian terakhir saya mengutip atau Charles Taylor, ya, bicara tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi agama yang diidealkan oleh Charles Taylor itu sebenarnya agama yang humanistik, ya, agama yang berpihak pada yang lain, ya, yang merasa terpanggil untuk membantu orang lain bukan karena imperatif agamanya, tapi karena dia merasa terpanggil oleh pengalaman keterlukaan dari yang lain itu. Ya. Misalnya saya sebagai orang pastor Katolik, ya, mau membantu yang lain bukan karena dia Katolik, yang lain itu, tapi karena dia menderita, ya. Dan mungkin dalam pergaulan yang lebih jauh, si penderita itu mungkin dia orang ateis atau orang Islam atau orang dari latar belakang agama lain. Jadi pengalaman penderitaan itu yang mendorong saya untuk membantu. Jadi agama yang humanistik radikal seperti itu yang dikehendaki oleh Charles Taylor, dan dia sendiri adalah seorang yang religius, seorang yang beragama, seorang Kristen. Oke, terima kasih Peter. Ini mungkin pertanyaan terakhir di kolom chat Peter dari Ibu Lisa Astuti. Apakah dalam Taylor mengenal pembedaan antara spiritualitas dan religiusitas? Di mana spiritualitas tampaknya lebih mendalam dari istilah religiusitas dan lebih tepat pada ruang privat individu beragama. Bagaimana tanggapan Peter? Ya, saya kira seperti itu, ya. Jadi Charles Taylor juga dia melihat perbedaan mendasar antara spiritualitas dan agama. Jadi spiritualitas itu itu jalan, ya, jalan yang ditempuh oleh setiap individu untuk menemukan makna, ya, dalam hidupnya, ya, menemukan makna dalam hidupnya. Sedangkan religiusitas atau agama, ya penekanannya kan pada institusi, dan institusi itu berkaitan dengan doktrin, ya, dan usaha untuk membedakan dari yang lain. Sementara spiritualitas itu adalah jalan kebebasan yang ditempuh oleh setiap manusia, ya. Manusia itu dilihat sebagai makhluk yang merdeka, yang selalu mencari, yang bisa menggugat Allahnya. Sementara dalam agama itu ya cenderung, karena yang mendapat penekanan adalah aspek institusionalnya, ada doktrin, ya, usaha untuk menjaga doktrin itu, dan ada kekuasaan juga, ya. Dan juga ada usaha untuk ya mungkin untuk meminggirkan yang lain agar kemurnian agama itu tetap dijaga, ya. Jadi saya kira agama itu lebih memberikan penekanan pada aspek institusional, ya, yang mungkin dalam hal-hal tertentu juga perlu. Sedangkan spiritualitas itu yang memberikan penekanan pada pencarian, pada jalan, pada kebebasan, pada usaha manusia yang jujur untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Ya. Dan Charles Taylor mengerti perbedaan itu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Peter. Pertanyaan tadi untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada